Hai, perkenalkan nama saya Anissa Fadilah, NIM 88190022. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Filia dengan NIM 88190016. Halo, saya Rahayu Yuliani dengan NIM 88190011. Halo, nama saya Rizka Ulia dengan NIM 88190006. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Firdaus dengan NIM 88190020. Aduh, beli obat apa ya biar terhindar dari COVID? Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya lagi cari obat untuk menghindari COVID-19, Mbak, tapi saya takut kalau vaksin. Kenapa Ibu takut kalau vaksin? Padahal vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Emangnya vaksin bermanfaat dan berpengaruh ya? Untuk melawan hoaks yang beredar di sosial media, pemerintah memberikan edukasi dengan memberikan 4 manfaat dari vaksinasi COVID-19 melalui situs-situs resmi pemerintah. Berikut diantaranya. Pertama, merangsang sistem kekebalan tubuh. Vaksin yang terdiri dari berbagai produk biologi dan bagian dari virus yang sudah dilemahkan yang disuntikan ke dalam manusia akan merangsang timbulnya imun atau daya tahan tubuh seseorang. 2. Mengurangi resiko penularan. Tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan mengenali virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi resiko terpapar. 3. Mengurangi dampak berat dari virus. Dengan kondisi kekebalan tubuh yang telah mengenali virus, maka jika sistem imun seseorang kalah dan kemudian terpapar, maka dampak atau gejala dari virus tersebut akan mengalami pelemahan. 4. Mencapai herd immunity. Semakin banyak individu yang melakukan vaksin di sebuah daerah atau negara, maka herd immunity akan tercapai, sehingga meminimalisir resiko paparan dan mutasi dari virus COVID-19. Lalu, ada jenis vaksin apa saja yang dapat mencegah COVID-19? Pertama, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac atau CoronaVac dibuat dengan metode inactivated virus atau virus corona yang sudah dimatikan atau dilemahkan, sehingga vaksin ini tidak mengandung virus hidup dan tidak bisa bereplikasi. Setelah disuntikan, vaksin Sinovac akan memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus corona secara spesifik. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu tubuh terserang virus corona, sudah ada antibodi yang bisa melawannya dan mencegah terjadinya penyakit. Efektivitas vaksin Sinovac 65,3% di Indonesia, 91,25% di Turki, dan Brazil 75%. 2. Vaksin AstraZeneca. Vaksin ini dibuat dari hasil rekayasa genetika atau viral vector dari virus flu biasa yang tidak berbahaya. Vaksin AstraZeneca bekerja dengan cara merangsang tubuh untuk membentuk antibodi yang dapat melawan infeksi virus COVID-19. Tingkat efektivitas AstraZeneca untuk melawan penyakit COVID-19 mencapai 63-75%. 3. Pfizer. Vaksin Pfizer dibuat berbasis teknologi messenger RNA atau mRNA. Dengan menggunakan gen sintesis ini, maka vaksin Pfizer lebih mudah diciptakan. Membuat vaksin ini dapat diproduksi lebih cepat dibanding teknologi biasa. Pelansir laman resmi Badan Kesehatan Dunia atau WHO, vaksin Pfizer memiliki tingkat efikasi atau keampuhan sebesar 95% terhadap infeksi COVID-19 yang bergejala. Selain itu, banyak studi yang menunjukkan bahwa Pfizer mampu melawan varian virus. Disebutkan bahwa 2 dosis vaksin Pfizer 90% efektif untuk membantu pasien rawat inap yang terinfeksi COVID-19 varian Delta, agar tidak bertambah gejalanya dan mencegah kematian. 4. Vaksin Moderna. Beberapa penelitian lainnya menerangkan bahwa Moderna efektif mencegah ganasnya virus COVID-19 varian Alpha dan Beta. Bahkan, Moderna sendiri menyebutkan vaksin ini ampuh untuk melawan varian Beta
Delta, Eta, dan Kappa. Tetapi, efikasi vaksin Moderna terhadap varian Delta masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Moderna mampu bekerja sama hebatnya dengan vaksin Pfizer, sebab keduanya adalah vaksin jenis mRNA. Berdasarkan hasil uji klinis yang telah dilakukan, vaksin Moderna memiliki nilai efikasi sebesar 94,1%. 5. Vaksin Sinopharm. Cara kerja vaksin Sinopharm sama dengan vaksin Sinovac, yaitu memicu sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi terhadap virus corona menggunakan virus yang telah dimatikan. Efektivitas vaksin mencapai 80% di Uni Emirat Arab. 6. Vaksin Novavax. Vaksin Novavax adalah vaksin yang menggunakan protein yang dibuat khusus untuk meniru protein alami pada virus corona. Setelah masuk ke dalam tubuh, protein tersebut akan memicu reaksi antibodi untuk melawan virus corona dan mencegah infeksi. Efektivitas vaksin ini mencapai 84-89%. Efek samping dari vaksinasi. Nah, teman-teman, efek samping dari vaksinasi ini biasanya bersifat ringan dan sementara. Di antaranya, terdapat nyeri pada lengan di tempat suntikan, sakit kepala atau nyeri otot, nyeri sendi, menggigil, mual atau muntah, rasa lelah, demam yang ditandai dengan suhu di atas 37,8 Celcius, dan terdapat juga mengalami gejala mirip flu dan menggigil selama 1-2 hari. Dan jika mengalami reaksi ringan seperti di atas, apa sih yang harus dilakukan? Nah, jika merasa tidak nyaman, sebaiknya beristirahat. Jika dibutuhkan, dapat menggunakan obat penurun panas sesuai dosis yang dianjurkan dan minum air putih dengan cukup. Jika terdapat rasa nyeri di tempat suntikan, tetap gerakan dan gunakan lengan seperti biasa. Apabila perlu, kompres bagian yang nyeri dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin. Ada beberapa larangan dan anjuran yang perlu dilakukan setelah vaksin. Yang pertama, jangan minum alkohol. Hal ini dikaitkan dengan penyebab dehidrasi yang akan dialami oleh tubuh. Tak hanya dehidrasi, alkohol juga dapat mempengaruhi sistem imunitas dan respon vaksin. Yang kedua, hindari makan junk food. Ketiga, hindari aktivitas fisik yang berat, karena tubuh juga membutuhkan waktu untuk bisa pulih dari efek samping vaksin. Hindari kegiatan yang membuat tubuh stres atau merasa tertekan. Dan anjuran yang perlu dilakukan setelah vaksin diantaranya, yang pertama, konsumsi makanan bergizi seimbang. Agar tidak terjadi gangguan kecemasan setelah divaksin, konsumsi makanan yang bisa membantu meregulasi gula darah seperti sayuran, protein, karbohidrat, lemak sehat, dan serat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, mengkonsumsi air putih untuk menghindari dehidrasi. Kenapa ya harus vaksin? Nah, teman-teman, melalui vaksin, tubuh kita akan terlindungi dengan cara membentuk respon antibodi tanpa harus sakit terlebih dahulu, yang artinya vaksin COVID-19 ini mampu melindungi tubuh seseorang dari infeksi virus corona. Tidak hanya itu, jika kamu terinfeksi virus penyebab COVID-19 ini, vaksin ini bisa membantu mencegah tubuhmu dari sakit parah atau potensi munculnya komplikasi serius. Sekian video edukasi dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thanks for watching.